Halo halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Yeay, kita ketemu lagi di IMPA online kita hari ini. Walaupun IMPA kita masih secara online, tapi nggak ada alasan untuk adik-adik gak bersemangat, untuk gak bersuka cita. Karena kita akan memulai IMPA kita hari ini, jadi adik-adik harus penuh dengan semangat dan bersuka cita. Nah, adik-adik tahu nggak ya, hari ini IMPA-nya akan ditemenin siapa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba bisikin kakak Odi dong. Siapa sih yang akan nemenin adik-adik hari ini? Oke deh, kakak Odi kasih tahu ya. Hari ini yang akan nemenin IMPA adik-adik adalah kakak Odi dan juga kakak Ane. Nah adik-adik, kita mau memulai IMPA kita hari ini. Tapi ada yang udah disiapin belum ya Alkitabnya? Coba yang udah disiapin Alkitabnya tunjuk tangan. Lebih tinggi lagi tangannya. Wih, pada semangat semua nih. Kayaknya masih banyak yang belum disiapin nih Alkitabnya. Yuk. Yang belum disiapin, kita siapin dulu Alkitabnya. Semua sudah siap? Oke, kita akan memulai IMPA kita hari ini. Kita akan memulai IMPA kita hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Ku masuki gerbangnya. Adik-adik bangkit berdiri ya supaya semangat dan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, gimana nih adik-adik? Kayaknya masih banyak yang kurang semangat nih. Masih banyak yang ngantuk-ngantuk. Nah, kita mau angkat satu pujian lagi. Aku gereja, kau pun gereja. Masih tetap berdiri ya adik-adik? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Jangan lupa sikap doa yang baik dan benar. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan hati Tuhan.
di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sekali karena boleh Tuhan berikan kami kesempatan kembali untuk bisa menjalani hari ini. Kami bersyukur, kami diizinkan oleh Tuhan untuk bisa melakukan impa kami. Walaupun masih secara online, tapi biarlah kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita dan bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau pimpin impa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama Kane di sini. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mau memberkati kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik. Oke, sudah siapin Alkitabnya belum? Yuk siapin dulu Alkitabnya. Nah, sudah dipegang Alkitabnya? Sudah. Oke, sekarang kita buka 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Oke, Kane hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, semuanya sudah buka 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12.
Sudah. Oke, sekarang kita mau baca bareng-bareng ya. Karena bacain dari sini, adik-adik juga sambil baca di rumah ya. Oke. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dan dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Sampai situ pembacaan kita adik-adik. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ana di sini. Yeay. Nah, tadi siapa yang masih ingat pembacaan kita dari mana? Hayo. Siapa yang masih ingat? Hayo. Benar sekali, dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Benar. Nah, dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12, tadi Kak Ana ada dengar ada 2 nama orang yang disebut. Adik-adik masih ingat nggak? Siapa aja ya 2 orang yang ada disebut dari bacaan kita? Benar, ada Raja Asa dan Nabi Azaria. Benar sekali adik-adik. Nah, siapa yang tahu siapa sih Raja Asa ini? Nah, Raja Asa ini adalah raja keturunan dari Daud adik-adik. Nah, dan Raja Asa ini adalah seorang raja yang baik hati dan terkenal dengan taat pada Allah adik-adik. Nah, selain Raja Asa tadi ada siapa lagi? Benar sekali, ada Nabi Azaria. Nah, Nabi Azaria ini nabi yang ditugaskan untuk pergi ke Raja Asa untuk menyampaikan pesan adik-adik. Nah, cerita hari ini dari pembacaan kita nih adik-adik, kalau ternyata penduduk Yehuda ini banyak yang sedang mencari Allah yang lain adik-adik. Banyak yang menyembah dewa-dewa, banyak yang tidak taat sama Allah adik-adik. Makanya Nabi Azaria ini datang untuk menyampaikan pesan ke Raja Asa untuk tetap taat pada Allah, untuk tetap mencari Tuhan, dan untuk
tetap taat kepada Allah adik-adik. Nah, pesan dari Nabi Azariah untuk Raja Asa, adik-adik bisa lihat nih di ayat 2 sampai ayat 7. Di mana Nabi Azariah ini menyampaikan di ayat 2. Nah, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lalu ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Nah, di sini dikasih tahu kalau Israel atau penduduk di Yehuda ini banyak yang tidak taat sama Allah adik-adik. Jadi makanya datanglah Nabi Azariah ini untuk kasih tahu ke Raja Asa. Lalu kita bisa baca di ayat 7 adik-adik. Apa yang Nabi Azariah bilang untuk Raja Asa? Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Wow, di sini Nabi Azariah ini mau bilang ke Raja Asa untuk tetap teguhkan hatimu gitu, tetap mencari Allah, tetap taat pada Allah gitu. Nah, kira-kira setelah Nabi Azariah bilang gitu, respon Raja Asa gimana ya adik-adik? Apakah Raja Asa pura-pura tidak dengar yang dibilang Nabi Azariah, atau Raja Asa mengikuti saran dari Nabi Azariah? Benar, ada di ayat ke-8 adik-adik. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azariah bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Nah, benar adik-adik. Respon Raja Asa adalah ia meneguhkan hatinya adik-adik. Bahkan ia menyingkirkan dewa-dewi di seluruh kerajaan adik-adik. Tidak hanya itu adik-adik, namun ternyata Raja Asa juga, dari bacaan kita sampai di ayat 12, Raja Asa mengajak rakyatnya untuk berjanji untuk mencari Allah dengan segenap hatinya adik-adik. Nah, begitu singkatnya cerita bacaan dari yang kita sudah baca ini di 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Nah, kira-kira adik-adik apa ya pesan dari firman Tuhan hari ini? Nah, sama juga seperti kita adik-adik. Tuhan mau mengingatkan kita adik-adik untuk seperti Raja Asa yang tetap meneguhkan hatinya adik-adik. Kita tahu kalau mengikut Tuhan atau taat kepada Tuhan itu kan tidak mudah ya adik-adik. Pasti banyak halangannya, banyak godaannya. Sama seperti Raja Asa. Hampir beberapa penduduknya itu tidak taat sama Allah. Tapi apa yang Raja Asa lakukan? Ia tetap meneguhkan hatinya adik-adik. Nah, Tuhan juga mau adik-adik sama kakak, sama orang-orang sekitar adik-adik, sama semua orang untuk tetap meneguhkan hatinya, tetap mencari Tuhan, dan tetap taat pada Allah adik-adik. Nah, misalkan nih contoh yang paling gampang deh, kalau ada impa tiap hari Minggu. Apalagi impanya di pagi-pagi. Aduh, godaannya banyak banget tuh. Godaannya bisa, ngantuk banget kak, nggak bisa bangun pagi. Selain itu ada, masih pagi udah lapar. Nanti deh impanya, nanti aja orang di YouTube bisa nonton lagi. Kayak gitu adik-adik. Enggak ya, kita mau untuk tetap meneguhkan hati kita adik-adik. Kalau misalnya impanya di jam 7, adik-adik siap-siap, udah siap-siap sebelum jam 7.
udah sebelum jam 7 bisa makan. Nah, nanti pas jam 7 ikutin impanya dengan khusyuk atau dengan taat, dengan happy. Nah, begitu ya adik-adik. Terus kalau misalnya selain IMPA deh, apalagi ya? Kalau misalnya nih, tapi kalau yang ini karena udah percaya adik-adik udah bisa bantuin kakak-kakak, hebat banget adik-adik. Kalau misalnya ada kakak-kakak yang minta tolong ajak berdoa, pasti godaannya, ih aku malu kak, aku malu banget nanti dilihatin banyak orang, atau enggak deh, nggak bisa berdoa kak, nggak bisa berdoa, kayak gitu. Masa kayak gitu? Enggak dong, Tuhan mau adik-adik tetap meneguhkan hatinya adik-adik. Enggak, bisa adik-adik bisa kok berdoa. Nah, kayak gitu. Oke adik-adik, dari bacaan ini ya, Tuhan mau kalau kita tetap mencari Tuhan adik-adik dan tetap taat kepadanya. Selain itu, apalagi ya kalau mau mencari Tuhan itu, kalau misalnya adik-adik lagi kesusahan atau lagi sedih atau apa, Tuhan mau adik-adik juga datang kepada Tuhan. Atau misalnya adik-adik lagi happy, Tuhan mau adik-adik juga tetap cari Tuhan adik-adik. Tetap sempatkan untuk berdoa mencari Tuhan adik-adik. Oke. Nah, sampai situ cerita kita hari ini adik-adik. Kakak harap kedepannya adik-adik tetap taat kepada Tuhan ya. Oke. Nah, kita masuk dalam aktivitas. Jeng. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya karena mau minta tolong adik-adik untuk menghafalkan 1 ayat aja. Bisa nggak nih? Bisa ya. 1 ayat saja adik-adik. 2 Tawarik 15 ayat 7. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Oke, kita ulangin sekali lagi. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, nanti kalau adik-adik sudah menghafalkannya, boleh kirim ke grup biar Kane bisa lihat kalau adik-adik sudah menghafalkan 2 Tawarik 15 ayat 7. Selain dihafalkan, jangan lupa ya dilakukan dalam keseharian adik-adik. Oke. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Kane tunggu ya aktivitasnya. Bye-bye. Gimana nih adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yeay, terima kasih banyak Kakak Ane untuk firmannya hari ini. Kiranya apa yang adik-adik dengarkan gak cuma didengerin aja nih adik-adik, tapi adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa menjadi garam dan terangnya Tuhan. Kita akan merespon nih firman Tuhan kita hari ini dengan mengangkat 1 pujian lawanlah godaan. Selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus
Nah adik-adik, tadi kita sudah merespon firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah adik-adik dengarkan. Kiranya Tuhan adik-adik dapat menjadi anak yang selalu taat padamu, selalu setia dan selalu mencari Tuhan ya. Dan kami juga mau berdoa biarlah adik-adik tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kesehatan adik-adik dan keluarga adik-adik ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka, melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa buat sekolah adik-adik, biarlah adik-adik dapat menjadi anak yang rajin, anak yang pintar di sekolah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati gereja kami ya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah adik-adik, gak berasa nih sudah berada di penghujung IMPA online hari ini. Gak usah sedih adik-adik, karena minggu depan kita akan bertemu lagi di IMPA online berikutnya. Adik-adik masih harus tetap semangat dan bersukacita. Nah, kita akan mengakhiri IMPA kita dengan mengangkat satu pujian, kita harus membawa berita. Kita berdiri semua yuk. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Jangan lupa di akhir doa kita tutup dengan Bapa terima kasih. Nah, sekarang kita bersatu di dalam doa. Jangan lupa sikap doa yang benar. Tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu karena Engkau boleh menyertai IMPA kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga karena adik-adik telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya firman yang adik-adik dengarkan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya berkati adik-adik di dalam masa tumbuh dan kembangnya. Tuhan juga mau berkati papa dan mama, sehatkanlah kami semuanya. Kiranya kami selalu bersukacita agar kami bisa bersama-sama lagi untuk bisa IMPA pada berikutnya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IMPA berikutnya.